Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Firda Zikria, Bunga Dea Andrianti, Rina Kurnia Dewi, Puput Genti Rahmawati, Muhammad Lutfi Syaputra, Najwa Ratna Nura Malina, Agnes Heka Putrianti, Rafli Alayubi, Syifa Ramadhani Mukhtar, Mada Arya Kesuma, dan yang terakhir ada Teniari Alifatisa Diah. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio corrompere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan menurut saya sendiri, tindakan korupsi itu adalah tindakan di mana para penjabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya, korupsi itu merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata, untuk memperkaya dirinya sendiri. Lalu, mengapa sih korupsi bisa terjadi? Nah, korupsi itu bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh para pejabat dan juga para pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan juga teman. Nah, kalau misalkan korupsi sudah terjadi, kita di sini harus menegakkan yang namanya anti korupsi. Nah, selanjutnya apa sih itu anti korupsi? Anti korupsi itu adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Lalu selanjutnya di sini ada cara-cara untuk menanamkan anti korupsi di diri kita sejak dini. Yang pertama dengan cara penanaman kejujuran sejak dini. Maksudnya tuh kita diajarkan untuk tidak berbohong kepada siapapun, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, sampai dengan pekerjaan. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari diri dari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu yang kedua, ada kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Maksudnya apa sih? Maksudnya disiplin di sini tuh kan disiplin itu merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap sebuah aturan. Baik itu aturannya dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, bukan hanya itu. Disiplin juga memiliki arti bahwa kebiasaan dan juga tindakan yang konsisten mengenai segala bentuk peraturan yang ada ataupun berlaku. Contohnya itu seperti dari contoh kecilnya aja nih, seorang ibu yang membuat peraturan di rumah untuk anak-anaknya untuk tidak membuang sampah sembarangan atau untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh kecilnya aja. Lalu lanjut ke yang ketiga, yaitu hidup sederhana dan selalu bersyukur. Nah, maksudnya itu kita hidup sederhana. Kalau kita ingin membeli sesuatu, kita beli yang kita butuhkan, jangan kita beli yang kita inginkan. Dan kalau misalkan kita membeli sesuatu, kita lihat dulu hal tersebut penting atau enggak. Kalau enggak penting, mendingan kita enggak usah beli. Dan juga lebih baik kita membeli sesuatu atau membeli barang yang memiliki fungsi dan juga manfaatnya. Begitu contohnya. Next, ada pemberantasan korupsi. Apa sih pemberantasan korupsi itu? Pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan yang disidang di pengadilan dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu mencegah, memberantas, dalam arti menindak perilaku korupsi, dan peran serta masyarakat. Lalu di sini ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, di sini masyarakat berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain, yaitu mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindakan pidana korupsi dan hak penyampaian saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.